welcome back to NTI Nursing Talk Inspiration yang tayang di YouTube channel Unai TV. Bersama aku, host baru kalian, Donna Patricia, dari Fakultas Ilmu Keperawatan tingkat 2. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, udah episode 2 terakhir di semester ini. Nah, pembahasan kita kali ini relatable banget nih sama kehidupan sehari-hari. Apalagi buat ciwi-ciwi yang suka ngeluh sakit perut, apalagi kalau bukan mah. Bener nggak nih ciwi-ciwi? Nah, kali ini kita langsung aja panggil kedua narasumber kita. Oke, boleh perkenalkan diri Bang? Oke, jadi perkenalkan, nama aku Nathanael Muntuan dari jurusan Ilmu Keperawatan tingkat 2. Oke, halo Bang. Halo. Oke, kalau kakak di sini? Halo semuanya, aku Lydia Sumampau dari jurusan Ilmu Keperawatan tingkat 1. Halo Kak Lydia. Halo Kak. Oke, karena sudah ada kedua narasumber kita di sini, langsung aja nih kita ke pembahasannya. Nah, kakak, kita kan udah pada tahu ya, mah itu sakit perut di bagian atas. Apalagi kerasanya itu pas telat makan. Tapi aku pengen tahu nih yang lebih spesifiknya lagi, mah itu kayak gimana? Jadi penyakit mah itu adalah gangguan yang terjadi di dalam lambung kita ini. Dan kalau bahasa medisnya tuh ini namanya dispepsia. Dispepsia. Dan memang benar kata Kak Donna, rasa sakitnya itu nyeri di ulu hati atau di perut bagian atas. Dan kondisi ini itu bisa menjadi salah satu gejala penyakit lambung, yaitu bisa namanya gastritis. Oke. Kayak gitu ya, kalau mah itu jadi dia ada rasa sakit di bagian perut atas. Nah, kalau mah sendiri itu terjadinya tuh kayak gimana sih Bang ceritanya? Oke. Jadi kalau kita bahas soal penyebab terjadinya mah, kita harus tahu dulu nih gimana sih proses pencernaan gitu. Jadi ketika kita makan, makanan yang kita sudah punya itu akan masuk ke lambung kita. Nah, di lambung inilah terjadi proses pencernaan. Nah, proses pencernaan ini dibantu oleh enzim pepsin dan renin yang bercampur dengan asam lambung. Kalau misalnya terjadi gangguan, maka mukosa itu akan rusak dan ini yang akan menyebabkan rasa sakit atau nyeri. Nah, kalau misalnya gangguan ini terjadi terus-menerus, maka tingkat asam lambung atau kadar asam lambung itu akan memecah mukosa. Dan kalau misalnya ini terjadi, maka akan menyebabkan peradangan atau iritasi, dan inilah yang menyebabkan rasa sakit mah, seperti itu. Gitu ya penyebab dari mah. Ya. Nah, kalau faktor resikonya nih Kak, kayak gimana? Nah, faktor resikonya tuh yang pertama, dia itu ada rasa kecemasan. Cemas. Kayak depresi, itu juga faktor resikonya. Yang kedua, kelebihan berat badan. Yang ketiga, terlalu cepat makan, itu juga faktor resikonya. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang berlemak atau pedas. Berlemak? Iya, betul. Nasi Padang? Itu dia Kak. Nah, ngeri. Itu ngeri. Nah, ini di Unai pada banyak nih yang makan nasi Padang. hati-hati ya. Terus yang terakhir, faktor resikonya tuh mengonsumsi minuman bersoda dan juga kafein. Oh gitu ya faktor resikonya teman-teman. Nah, kalau aku nih pengen nanya ya, gimana sih caranya kita tahu kalau seseorang tuh mengidap mah? Nah, gejala-gejalanya itu sebenarnya gampang ya kita ketahui gitu. Yang pertama, dia itu cepat rasa kenyang dan kenyangnya itu berkepanjangan gitu. Terus yang kedua, dia sering rasa mual. Yang ketiga, dia sering rasa kembung di perut bagian atas ini. Terus yang keempat, dia sering sendawa. Sering sendawa? Iya, sering sendawa. Terus yang kelima, dia itu kayak Kak Donna bilang, ada nyeri di ulu hati atau di perut bagian atas ini. Terus yang terakhir, dia ngerasa panas di bagian perut atas. Nah gitu ya teman-teman, gimana caranya supaya kita tahu kalau teman kita ini kena mah atau bukan. Nah Bang, aku mau nanya nih, katanya GERD sama mah itu sama, bener nggak sih? Waduh, ini nih. Jadi GERD sama mah itu beda ya teman-teman. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang kurang familiar sama istilah GERD ini. Jadi GERD ini itu adalah asam lambung gitu. Nah, bedanya sama mah, kalau mah itu adalah kumpulan rasa sakit yang
kita rasakan di lambung kita. Salah satu penyebabnya itu bisa karena bakteri H. pylori, yang mana kalau misalnya bakteri ini masuk ke dalam lambung, maka bisa ada resiko peradangan pada dinding lambung, kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya asam lambung itu adalah kondisi ketika kadar asam lambung itu naik dan memecah mukosa seperti yang di awal tadi sampai ke kerongkongan. Jadi asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan. Itulah yang disebab kondisi asam lambung kayak gitu. Jadi beda ya sama MAH. Oke, jadi beda ya teman-teman ternyata MAH sama GERD. Nah, siapa nih yang suka kasih hoaks? Aduh. Nah, ternyata ada banyak nih pernyataan tentang MAH yang masih ngambang, bener apa enggak sih? Nah, sekarang kita luruskan pernyataan-pernyataan tersebut di segmen mitos atau fakta. Nah, sekarang aku mau nanya nih, mitos atau fakta? Penderita MAH tidak boleh berpuasa. Oke, jadi ini adalah mitos. Mitos. Tapi bagi beberapa orang ini tuh fakta. Fakta juga? Fakta juga. Jadi kayak gini. Kalau misalnya penderita MAH dalam kondisi yang tidak serius, dia boleh menjalani puasa asalkan dia bisa mengatur pola makannya saat sahur dan berbuka puasa. Gitu. Tapi untuk orang-orang penderita MAH yang mengalami kondisi yang serius, maka mereka tidak disarankan untuk menjalankan puasa. Tapi kalau mereka ingin tetap menjalankan puasa, maka mereka disarankan untuk terlebih dahulu berkonsultasi sama dokter. Kayak gitu. Jadi kalau orang puasa itu boleh sama nggak boleh juga ya? Iya, itu benar. Dia. Oke, sekarang mitos atau fakta? Sakit MAH bukan penyakit yang serius tanpa penanganan khusus. Jadi itu mitos ya teman-teman. Walaupun misalnya penyakit MAH ini sangat umum ya di kalangan masyarakat, bukan berarti ada MAH ditahan dulu. Jangan. Bahkan kalau kita tahan kayak Kak Dona bilang tadi, malah bisa beresiko malah jadi gejala kanker perut. Jadi disaranin kalau misalnya udah mulai ada gejala-gejala MAH langsung ditahan. Nah gitu teman-teman, langsung aja ke dokter ya, jangan ditahan-tahan dulu baru langsung parah langsung baru ke dokter. Nah selanjutnya, mitos atau fakta, meminum susu dapat membuat MAH kambuh. Oke, jadi ini adalah mitos. Karena susu itu memiliki kandungan-kandungan yang mudah dicerna oleh lambung, karena dia juga kan cairan. Tetapi ada beberapa kondisi orang-orang yang mana mereka itu tidak bisa minum susu. Contohnya orang yang alergi dengan laktosa. Jadi laktosa ini adalah kandungan yang ada di dalam susu, biasa disebut juga sebagai gula alami yang terkandung dalam susu. Nah, ada beberapa orang yang alergi sama laktosa ini, tetapi bukan mereka tidak boleh, tapi ada susu yang namanya susu bebas laktosa. Itu bisa untuk orang-orang yang alergi laktosa, mereka bisa minum susu yang seperti itu. Kayak gitu. Pengetahuan baru juga nih teman-teman buat aku sendiri ya, karena fun fact-nya aku intoleran laktosa. Nah, itu pas. Jadi kalau misalnya intoleran laktosa, kalau misalnya ke minimarket, carilah susu bebas. Ada yang namanya bebas laktosa, gitu. Ada yang di labelnya. Makasih ya Bang. Oke, lanjut. Mitos atau fakta? Mengonsumsi yogurt dapat menimbulkan gejala MAH karena rasanya yang asam. Itu mitos, teman-teman. Jadi, asam yang terkandung di yogurt, asam laktat namanya, itu bahkan bagus untuk memperbaiki luka yang ada di lambung kita. Jadi, malahan yogurt itu sangat bagus untuk orang-orang penderita MAH. Oh, jadi bagus malah ya? Bagus. Bukan karena asam jadi malah ngelukain, bukan ya? Oke. Yang terakhir nih, mitos atau fakta? MAH hanya diderita oleh orang tua atau dewasa. Itu juga mitos ya teman-teman. Mitos. Jadi dilansir dari Kids Health, jadi ada studi kasus gitu. Jadi setelah di research, dilihat kalau di negara-negara berkembang, 10% anak-anak itu menderita penyakit MAH, dan 80% sisanya itu orang dewasa. Jadi bukan hanya orang tua dan orang dewasa aja yang bisa kena MAH, tapi anak-anak juga. Oh gitu ya. Jadi bukan berarti sakitnya itu kita sering lihat sama orang dewasa, anak-anak enggak. Justru anak-anak juga yang pernah
kena mah. Oke. Jadi pemirsa NTI, kita semua udah tahu ya tentang fakta-fakta menarik penyakit mah ini. So jangan sampai salah lagi tentang mah ini, mana yang benar, mana yang salah, udah kita bahas tadi ya. Nah, sudah selesai nih video kita NTI pada episode kali ini. Saya, Dona Patricia Manulang, dan juga kedua narasumber kita. Saya Nathanael Muntuan. Saya Lydia Sumampau. Pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan terus Nursing Talk Inspiration setiap hari Selasa pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Unai TV. Bye-bye! Bye-bye!